A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini kita ketemu lagi melanjutkan kajian kita tentang garis iman. Bahwa garis iman itu secara umum bisa kita bagi menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah garis iman hak. Garis iman hak ialah garis iman yang benar. Itu sudah saya jelaskan, diterangkan oleh surat Al-Baqarah 285. Dengan kesimpulan bahwa garis iman hak itu garis iman para nabi, para rasul, dan para muttaqin. Dalam surat Al-Fatihah disebut dengan Shiratal Mustaqim. Sedangkan yang kedua adalah garis iman batil. Garis iman batil ini dijelaskan oleh surat An-Nisa ayat 46 dan surat Al-A'raf ayat 179. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana penjelasan Allah tentang surat Al-A'raf 179 yang menjelaskan tentang garis iman batil. Yang pertama tentang garis iman batil, surat An-Nisa ayat 46 menjelaskan minal ladzina hadu. Nah, dimaksud dengan minal ladzina hadu di sini sebagian orang-orang Yahudi, orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Setelah mendapatkan petunjuk, mereka yuharrifunal kalimah. Mereka merubah, memutar balik atau mengganti, ya. Harrafa yuharrifu itu mengganti. Mengganti atau memutar balik al-kalimah, dimaksud al-kalimah adalah ajaran Allah. Ajaran Allah yaitu Quran, amma wadhihi, dari kedudukan yang sebenarnya menurut sunnah Rasul. Jadi ada sekelompok orang yang pernah mendapatkan petunjuk dari Allah. Mereka melakukan pekerjaan memutar balik, merubah-rubah ajaran Allah dari kedudukan yang sebenarnya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya, mereka menyatakan sikap terhadap ajaran Allah tersebut, sami'na wa asoina, kami telah mendengar, dalam arti kami telah menanggapi, sehingga sudah tahu, ya, kami sudah tahu. Wa asoina, tetapi kami tidak mau. Nah, ini contoh garis iman batil, yaitu sami'na wa asoina wasma' ghaira musma'in, dan mereka mengatakan dengarlah tetapi tidak mendengar sebenarnya, ya. Dengarlah tapi tidak mendengar. Mendengar tapi tidak mendengar itu bagaimana? Krungu tapi orang ngrungokke. Krungu ning orang ngrungokke, itu. Artinya ketika mereka membaca Al-Qur'an, ketika mereka melakukan studi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, sikap mereka adalah mendengar tetapi tidak benar-benar mendengar. Wa ra'ina, dan mereka mengatakan ra'ina, tapi layan bi alsinatihim, sambil memutar-mutar lidah mereka. Jadi kata ra'ina itu kalau diucapkan dengan mengejek, dengan memutar-mutar lidah, artinya bertolak belakang dengan arti sebenarnya. Ya, kalau arti sebenarnya misalnya perhatikan kami, tapi dengan diputar-putar lidah menjadi ru'unah, menjadi umpatan terhadap Nabi. Jadi mereka dengan teknik silat lidah melakukan
studi dengan motif wata'nan fiddin, dengan motif mau menikam dinul Islam dari belakang. Wata'nan fiddin, mau menikam dari belakang. Jadi motivasi studi yang tidak murni atau tidak bersih, mempelajari Al-Quran bukan untuk mengambil suatu pandangan dari dalamnya, tetapi untuk mencari-cari kelemahannya, mencari-cari kesalahannya, untuk dibunuh atau ditikam dari belakang. Nah, inilah mental-mental manusia yang menghadapi ajaran Allah dengan motivasi yang kotor, motivasi yang tidak bersih. Maka Allah menyarankan, walau annahum, sekiranya mereka mau, walau annahum, sekiranya mereka mau, qalu, berkata, bersikap terhadap ajaran Allah itu, sami'na wa ata'na, kami mendengar, berarti kami mempelajari, studi. Jadi studi ini mendengar itu menanggapi, tidak hanya sekedar mendengar-dengar tanpa makna. Setelah studi kemudian wa ata'na, kami mau hidup menurut apa yang sudah dipelajari tadi. Ya, sekiranya mereka mau bersikap sami'na, kami telah menanggapi, wa ata'na, dan kami mau hidup dengan yang demikian, atau paling tidak bersikap ilmiah lah, yaitu wasma' wanzurna, dengarlah dan biarkanlah kami jadikan sebagai penalaran. Nadhoro itu pemikiran kami. Jadi motivasi studi minimal itu kalau menanggapi Quran bukan langsung menolak, tetapi kami tanggapi, ya, sami'na, kami telah menanggapi, wanzurna, dan kami akan menjadikan sebagai pertimbangan, penalaran. Ya, itu motivasi yang ilmiah. Kalau sekiranya mereka mau bersikap wasma' wanzurna, lakana khairal lahum, yang demikian itu lebih baik bagi mereka, lebih indah bagi mereka, wa aqwam, dan lebih kuat, lebih kokoh, ya. Bagi mereka sikap yang demikian itu lebih memperkokoh pendirian mereka. Tapi walakin, sayang, akan tetapi sayang, la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Apa akibat apa melaknat mereka? Akibat bikufrihim, sikap kufur mereka, sikap negatif mereka terhadap ajaran Allah. Fala yu'minuna, maka tidak adalah dari mereka-mereka itu yang mau berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah illa qalila, kecuali hanya segelintir saja. Jadi ada juga di kalangan mereka itu yang bermotivasi bersih, bermotivasi ikhlas, kemudian mereka ada yang mau beriman meskipun hanya segelintir, hanya sedikit saja. Jadi tidak boleh dikebiah-uyah. Sebagian orang-orang Yahudi ada yang bekerja memutar balik ajaran Allah, tapi ada juga di antara mereka yang beriman. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah yang biasa kita baca, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, itu pengecualian, ya. Ada segelintir atau sedikit orang dari mereka yang mempunyai motivasi bersih akhirnya mau beriman. Nah, dari ayat surat An-Nisa 46 ini yang bisa kita petik pelajaran adalah ada sebagian manusia yang pernah mendapatkan petunjuk dari Allah, tapi mereka kemudian memutar balik ajaran Allah itu. Ini diistilahkan dengan kadzaba, ya. Ini disebut dengan kadzaba, pendusta. Dan ada nanti yang setelah tahu tawalla. Tawalla itu apa? Menolak. Ya, kalau tidak pernah tahu, menolak apa, kan? Apa yang ditolak kalau tidak pernah mengerti? Jadi mereka yang menolak itu tentu orang-orang yang sudah pernah
ilmu dari Allah atau mendapat informasi atau ajaran Allah. Nah, jadi ini adalah garis iman batil, yaitu sami'na wa asoina. Kemudian untuk sami'na wa asoina ini lebih jauh dijelaskan oleh surat ini 7. Surat 7 ini surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Yaitu watlu alaihim. Ini ucapan ditujukan kepada Nabi Muhammad dan para pendukungnya. Mereka disuruh membacakan kepada mereka. Bacakanlah kepada mereka siapa? Orang yang berpandangan zulumat. Mereka pendukung iman batil. Bacakanlah kepada mereka tentang apa? Naba'a, kisah, cerita, berita, allazi atainahu ayatina. Kisah tentang orang-orang yang telah kami datangkan kepadanya ayat-ayat kami. Berarti sudah diberi Al-Quran, sudah diberi ilmu, sudah didatangkan kepada mereka ayat-ayat kami Allah. Fansalakho. Kemudian mereka melenceng, mereka tidak mau dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Fansalakho minha. Mereka menyimpang dari ayat-ayat kami tersebut. Fa'atba'ahus syaiton. Malah mereka kemudian mengikuti setan. Diberi ajaran Allah, ditolak, malah mengikuti setan. Fa'atba'ahus syaiton. Fakana minal ghawin. Maka menjadilah mereka itu orang-orang yang ghawin. Ghawin kemarin sudah saya jelaskan bahwa ini menjadi mereka itu adalah orang-orang yang tersesat. Mereka itu yang kesasar. Walau syi'na, sekiranya mereka itu mau menurut ajaran kami, walau syi'na itu sekiranya mereka mau menurut kemauan kami. Jika sekiranya mereka itu mau, la rafa'nahu biha, pasti kami mengangkatnya. La rafa'nahu. Tujuan Allah mengajarkan wahyu, mengajarkan ilmunya, la rafa'nahu biha. Tujuannya supaya mengangkat, ya, bukan mengangkat ke langit ini ya. Saya ulang-ulang ini. Allah dengan mengajarkan ilmunya mau mengangkat manusia bukan ke langit, ya. Mau mengangkat peradaban atau kebudayaan atau kehidupan manusia itu ke derajat yang tinggi, mulia, ya. La rafa'nahu biha, dengan ilmu Allah tadi Allah berkeinginan mau mengangkat manusia ke derajat atau tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Tapi apa reaksi mereka? Walakinnahu, tapi sayang mereka, akhlada ilal ardi, malah mengetatkan diri, ya, diibaratkan merantai kakinya ke bumi, ya, mengetatkan diri dengan bumi. Berarti dia lebih cenderung dengan faktor-faktor biologis. Akhlada ilal ardi, atau dengan bahasa lain wattaba'a hawahu, mengikuti seleranya sendiri. Kalau bahasa Jakarta semau gue deh, ya. Tidak mau menurut maunya Allah, tapi mau menurut maunya sendiri, ya, semau gue, mengikuti hawa nafsunya sendiri. Maka diibaratkan oleh Allah, famasaluhu, perumpamaan manusia yang demikian itu adalah kamasalil kalbi, seperti anjing. Mereka yang bersikap demikian terhadap ajaran Allah ibarat anjing. Bagaikan anjing. Apa persamaannya mereka? Anjing itu intahmil alaihi yalhas. Kalau kamu beri dia makanan, sebungkus nasi yang penuh dengan lauk pauk misalnya, maka yalhas dia akan ke tempat sampah
menjilat-jilat sisa-sisa makanan di tempat sampah, ya, melet-melet, ya, dikasih makanan melet-melet, autat rughu yalhas, atau kamu biarkan atau kamu pukul dia, sikapnya juga begitu, yalhas, diberi yalhas, tidak diberi yalhas juga. Dzalika, yang demikian itu adalah perumpamaan masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Ini ada kadzabu di sini. Alladzina kadzabu bi ayatina. Inilah perumpamaan bangsa yang mendustakan, memutarbalik ajaran kami. Faksusil qasosa la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah cerita ini kepada mereka agar mereka sudi menggunakan pikiran. Ditutup dengan sa'a masalan. Ini adalah seburuk-buruk perumpamaan bagi sebuah bangsa, al-qaumil ladzina kadzabu, ya, bangsa yang mendustakan, memutarbalik, menyeleweng, ya, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, wa anfusahum kanu yadlimun. Jadi yadlimun itu zulumat, dan mereka adalah dalam keadaan zulumat menurut sunnah sayatin. Demikian penjelasan tentang garis iman batil, sami'na wa asoina. Setelah tahu, malah kemudian mereka tidak mau studinya dengan tujuan mau membunuh dari belakang. Saya kira cukup untuk penjelasan tentang garis iman batil. Kita akan kembali bertemu membahas tentang garis iman jahil. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.